Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap belajar ya anak-anak ibu di rumah, tetap semangat. Nah, untuk di masa pandemi COVID-19 ini, marilah anak-anak ibu bersama-sama kita mendoakan agar cepatnya berakhir. Nah, untuk di rumah jangan lupa jaga kesehatan dan seringlah cuci tangan dan keluar rumah menggunakan masker. Nah, semoga video hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu semua ya. Nah, pertemuan di bulan September di minggu ketiga, lanjutan materi kita yaitu tentang teknik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Nah, anak-anak ibu harus tahu apakah itu teknik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Nah, yang A itu ada mengubah staf yang ada, yang dimaksud dengan menambahkan atau mengurangi jumlah karyawan. Yang B itu ada menyesuaikan peralatan dan proses meliputi pembelian mesin tambahan atau menjual atau menyewakan peralatan yang ada. Nah, untuk yang C, memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil produksi. Ya, yang D, mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Nah, yang E ada menambahkan fleksibilitas proses untuk memenuhi referensi produk. Nah, yang F ada berubah secara lebih baik lagi. Nah, yang G menutup pabrik. Nah, manajemen permintaan bertanggung jawab untuk mendistribusikan kapasitas untuk memastikan bahwa layanan penting tidak terpengaruh, di mana setidaknya untuk meminimalkan dampak pada mereka. Nah, untuk melakukan tugas ini secara efisien, penting bahwa manajemen kapasitas menyadari prioritas bisnis pelanggan dan dapat bertindak sesuai. Namun manajemen permintaan jangka menengah hingga jangka panjang ya adalah tugas yang kurang penting. Peningkatan kapasitas selalu memerlukan biaya dan seringkali hal ini tidak perlu. Kapasitas pemantauan benar memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan atau hambatan dalam infrastruktur TI dan menilai apakah mungkin untuk mendistribusikan beban kerja dalam jangka panjang dalam rangka satu, menawarkan layanan berkualitas tinggi tanpa meningkatkan kapasitas. Nah, konsep keberhasilan usahanya itu yang pertama itu ada pengertian keberhasilan usaha, di mana definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Kesuksesan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas. Otak yang cerdas yaitu kreatif mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menetapkan secara proaktif ya. Kreatif tersebut terlihat dari usaha dari wirausaha merubah keadaan usahanya yang lebih baik daripada sebelumnya, serta menunjukkan bahwa usaha yang ditekuninya lebih daripada yang sekelasnya. Nah, dapat juga dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Nah, target perusahaan yang ditentukan oleh manajer, pemilik usaha, permodalan skala usaha, hasil atau laba,
jenis usaha atau pengelolaan kinerja keuangan secara image perusahaan. Nah, definisi keberhasilan usaha menurut para ahli yaitu ada menurut Suyanto ya. Keberhasilan usaha industri kecil dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kinerja usaha perusahaan merupakan salah satu tujuan dari setiap pengusaha. Kinerja usaha industri kecil dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam pencapaian maksud atau tujuan yang diharapkan. Sebagai ukuran keberhasilan usaha, suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kinerja keuangan dan image perusahaan. Nah, menurut Glenn Shea, dalam Sony Heru Priyanto, wirausaha yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang superior akan dapat meningkatkan performansi usaha seperti peningkatan profit dan pertumbuhan usaha. Nah, ada lagi definisi keberhasilan usaha menurut para ahli yang lainnya ya Nana. Nah, ini hanya 2 yang ibu sebutkan. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha itu ada faktor internal yang diantaranya yaitu kualitas SDM, penguasaan organisasi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis yang pihak luar, tingkat entrepreneurship. Nah, yang B, faktor eksternalnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu faktor pemerintah dan non-pemerintah. Faktor pemerintah diantaranya kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Faktor non-pemerintah yaitu sistem perekonomian, kultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perubahan kondisi, infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat dan lingkungan global. Nah, sampai di sini video ibu, semoga anak-anak ibu bisa mendengarkan dan diringkas ya anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.